Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau memberitahukan informasi dari imigrasi untuk teman-teman yang balik ke Indonesia ya, pulang selamanya ke Indonesia ya. Ini mulai bulan 4 tanggal 1 sebenarnya. Nah, kalian semua tentunya kalau di sini memakai handphone ya, baik itu handphone kartu atau rekening ya. Nah, di sini yang perlu kamu ketahui untuk bulan 4 tanggal 1 ini biasanya teman-teman yang pulang selamanya ke Indonesia itu tidak tidak lapor ke Telekom supaya HP-nya diberhentikan atau dilaporkan pulang gitu ya, atau melaporkan kalau pulang selamanya, jadi kan harus lapor berhenti gitu ya, heji maksudnya. Kamu bilang aja kalau misalkan ke kantornya Telekom langsung kamu bilang aja heji seo gitu ya. Nah, kalau biasanya itu teman-teman ada yang sistemnya kontrak juga ya, di situ ada yang 2 tahun. Nah, kalau misalkan 2 tahun masa kontraknya masih habis pun itu pun harus membayar sebelum kontrak kekurangannya dari handphone tadi ya. Nah, di sini teman-teman yang dulunya sebelumnya itu imigrasi memberikan informasi kepada Hangguk Jongbo Tongsin Jineng Hyophae. Nah, di sini artinya Asosiasi Promosi Informasi Komunikasi Korea ya. Mereka memberikan informasi ini 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali di sini memberikan informasi ke tadi asosiasi tersebut. 1 tahun 3 kali itu tinggal menghitungnya itu begini. Kalau orang bulannya biasanya tidak tentu ya, asal 1 tahun 3 kali. Nah, sebelumnya gitu, cuman informasi tersebut memberitahukan kalau orang asing tersebut telah pulang gitu. Terus untuk tahun ini tanggal 1 April akan diberitahukan 1 bulan sekali informasi tersebut ya, akan dikirim ke Hangguk Jongbo Tongsin Jineng Hyophae, Asosiasi Promosi Informasi Komunikasi Korea tadi ya. Jadi 1 bulan sekali imigrasi akan memberitahukan ke asosiasi tersebut kalau pekerja atau orang asing tersebut telah pulang ke negaranya. Jadi mengapa kita harus lapor ini? Karena kalau bisa kamu sebelum pulang kamu berhentikan gitu, kamu heji ya, kamu berhentikan. Kenapa? Karena di sini kebanyakan ini dipakai untuk tindak kriminal ya, seperti voice phishing atau dan lain-lain ya, penipuan gitu. Supaya tidak dipergunakan, kamu lapor untuk heji. Walaupun imigrasi memberitahukan informasi ke Asosiasi Promosi Informasi Komunikasi Korea tadi, lebih baik kamu yang bersangkutan melapor langsung ke Telekom yang kamu bayar tadi ya. Jadinya supaya untuk teman-teman ketahui, kenapa? Karena nama tersebut kalau misalkan ada penipuan atau tindak kriminal, nama yang bertanggung jawab adalah nama yang membuat kontrak tersebut ya, atas namanya yang bersangkutan tadi ya. Kalau misalkan tidak diberhentikan ya, maka dari itu bukan handphone saja ya di sini juga yang di sini yang yang saya informasikan cuma handphone, tapi selain handphone pun untuk kamu seperti mobil atau mungkin juga motor yang seharusnya kalau jual beli itu harus balik nama ya. Sesuai dengan pengalaman teman-teman yang di sini ada juga yang tidak balik nama, cuma dijual belikan secara transaksi biasa ya, jual beli kasih uang barang bawa gitu. Itu teman tersebut pun dia bertanggung jawab karena dendanya selama dia pulang dan balik lagi ke Korea, dia bertanggung jawab sebesar kerugiannya karena kwaterio atau denda yang dibebankan ke pemiliknya tadi atas nama dia karena tidak ganti nama tersebut, yang dibebankan ke dia itu sebesar 5 juta won, kurang lebih 5 juta lebih ya, hampir 6 juta. Nah, kan sayang ya, sebenarnya kita kan sudah
menjual ke orang lain tapi tidak tahu prosesnya bagaimana, karena dengan proses tidak di atas lembaran yang ada di sini kan pasti ada lembaran atau arsip yang perlu dibutuhkan kalau menjual beli ya mobil. Nah, dia itu tidak tahu, maka dari itu dijual belikan. Setelah itu dia pulang balik lagi ke sini, setelah balik ke sini ternyata datanya dia masuk lagi. Nah, di situ juga dia balik ke perusahaannya yang dulu dan tahu sendiri banyak surat pemberitahuan dari kantor polisi maupun dari Kucong atau kantor kabupaten di situ. Kantor kabupaten itu juga mengakui bila ada bukti. Nah, buktinya ini yang susah, sebab bukti kalau dia pulang pergi dia harus memberikan bukti tersebut seperti cukup hasil Hakinso dari imigrasi harus ke imigrasi. Itu pun denda dari kantor kabupaten sendiri, denda dari kantor polisi sendiri. Jadi dia membayar 2 denda, tapi karena yang kemarin itu sudah saya bantu, alhamdulillah yang dari kantor kabupaten bisa diakui dan tidak membayar. Tapi untuk yang di kantor polisi membayar, karena kenapa? Tanggung jawabnya adalah pemiliknya, atas nama pemiliknya tersebut, karena tidak balik nama sebelum dia menjual ke yang pemilik baru. Jadi untuk kamu kalau misalkan menjual barang juga, menjual barang yang saya maksud di sini menjual barang mobil yang harus pakai ganti nama, supaya kamu tahu prosesnya juga ganti namanya ya, itu harus bagaimana. Kamu pergi ke Kucong harus ada asuransinya juga ya. Kucong itu maksudnya kantor kabupaten di sini. Nah, setelah itu bayar pun tidak mahal sebenarnya. Asuransi pun juga bisa seminggu dulu untuk aturan supaya ganti nama tadi. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan komen, karena komen kamu tersebut atau pertanyaan yang akan kamu tuliskan di bawah biasanya juga sama yang akan dipertanyakan oleh teman-teman lain, dan saya akan menjawab pertanyaan satu. Untuk pertanyaan yang sama pun saya akan jawab satu, jadi lihatlah komen sebelum ada pertanyaan yang lain. Terima kasih, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.